Shalom teman-teman, berjumpa lagi dalam Bina Iman khusus untuk anak-anak bersama dengan Lala. Wah, senang ya teman-teman, kita sudah memasuki bulan Agustus. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Ayo teman-teman, kita belajar firman Tuhan. Ayatnya ada di Yohanes 8 ayat 32 yang berbunyi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan apa sih? Bukannya bangsa kita, Indonesia, sudah merdeka ya? Lalu memerdekakan dari apa? Shalom Lala. Shalom Kak Santi. Shalom teman-teman. Lala sedang apa? Kok sepertinya tadi sedang berpikir sesuatu? Ini loh Kak, Lala sama teman-teman lagi belajar firman Tuhan. Terus di ayat ini dituliskan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa sih Kak? Oh, jadi dari ayat Yohanes 8 ya? Ayat 32. Nah lah teman-teman, di sini dikatakan kebenaran. Kebenaran di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran dari Allah. Kebenaran firman Tuhan ini yang akan memerdekakan kita manusia dari dosa. Dari belenggu dosa. Dari belenggu si iblis. Dari belenggu sesuatu yang tidak baik seperti kekhawatiran, ketidaknyamanan. Hah? Maksudnya gimana sih Kak? Gini, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita manusia jatuh juga dalam dosa. Kita cenderung untuk melakukan dosa. Nah, padahal ketika kita melakukan dosa, maka kita akan terbelenggu oleh dosa yang kita lakukan. Apalagi upah dosa adalah apalah? Maut, yang membuat kita manusia terpisah dari Tuhan. Nah, itu menyeramkan bukan? Upah dosa adalah maut dan terpisah dari Allah kita. Kak Santi mau kasih contoh. Nih, Kak Santi bawa rantai. Nah, Lala coba sebutkan satu saja dosa yang sudah pernah Lala lakukan. Lala pernah berbohong kepada Mama Kak. Saat itu Mama bertanya, apakah Lala sudah mengerjakan PR? Lala menjawab sudah. Padahal Lala belum mengerjakan PR karena masih ingin bermain. Nah, apa yang Lala lakukan itu berbohong, dosa atau bukan? Dosa Kak. Ketika Lala melakukan dosa, coba Kak Santi mau pinjam tangannya Lala. Nah, ketika Lala melakukan dosa, adik-adik teman-teman melakukan dosa, seperti halnya kita seperti terikat. Kita menjadi terikat oleh dosa itu. Kita sudah menjadi hamba dosa. Terlebih lagi ketika kita melakukan dosa, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan merasa tidak nyaman. Coba perasaan Lala ketika melakukan dosa tadi setelah berbohong bagaimana? Perasaan Lala sih gak tenang sama merasa bersalah. Soalnya Lala merasa bersalah soalnya sudah berbohong kepada Mama. Nah, juga mungkin merasa takut kan? Iya Kak, takut dimarahi. Nah, jadi Lala kemudian merasa di dalam keadaan yang tidak tenang, tidak nyaman. Nah, lalu dosa apa lagi yang sudah pernah Lala lakukan? Coba satu lagi. Lala pernah berantem dengan adik, lalu Lala memukul adik karena jengkel. Nah, padahal Tuhan Yesus berkata supaya kita apa? Saling mengasihi sesama manusia. Berarti Lala sudah melakukan dosa dong. Iya Kak. Ketika kita tidak taat, maka kita melakukan dosa. Nah, kita semakin terikat lagi oleh dosa. Nah, nyaman tidaklah kalau diikat seperti ini? Aduh Kak, tidak nyaman. Tidak bisa dilepas juga. Tolong dong Kak, lepasin. Nah, seperti Lala tidak bisa melepaskan ikatan ini, Lala butuh Kak Santi untuk melepaskan. Nah, seperti kita,
manusia ketika jatuh dalam dosa sudah terbelenggu oleh dosa. Nah, butuh seseorang untuk melepaskan. Kebenaran firman Tuhan menyatakan, memberitahu kita bahwa kita punya pribadi yang sudah menyelamatkan kita. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah rela mati untuk kita, menebus dosa kita, membayar harga kita, menebus kita dengan darahnya yang luar biasa. Sehingga kita apa? Dibebaskan dari dosa kita. Diselamatkan dari maut. Dilepaskan, dimerdekakan. Kebenaran firman Tuhan juga memerdekakan kita karena memberitahu bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Sehingga kita terlepas dari keadaan yang kekhawatiran, ketakutan. Tapi ada syaratnya lah, yaitu kita harus percaya. Percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa melakukan? Bisa dong Kak. Teman-teman juga pasti bisa melakukannya ya. Sekarang kita pamit ya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.